Soal motif yang itu. Banyak saya dapat bocoran, tapi kan tidak boleh saya katakan yang begitu-begitu. Biar dikonstruksi dulu. Ya orang dewasa kan bocoran juga, Pak. Dapat hal-hal yang mungkin tidak pernah muncul di publik, dari Komnas HAM, dari LPSK, dari orang perorangan, dari para senior. Dendam. Dendam sama siapa? Dendam daripada pelaku kepada almarhum. Dendamnya itu begini. Jadi tanggal 21 Juni ada pengancaman. Ya. Sampai beres saya atau anak klien saya, almarhum Nopriansa Joshua Huta Barat itu mengadu kepada kekasih, menangis-nangis, meminta perpisahan, meminta maaf, dan meminta supaya dicarikan pria lain untuk menikahi dia karena dia akan dibantai. Karena apa nangis-nangis? Karena dia perpisahan kepada kekasihnya bahwa dia akan dibunuh. Itu Karena apa dia mau dibunuh? Karena ada orang yang membunuh dia itu sekuat lama. Motivasinya belum tahu. Motivasinya sudah. Motivasinya Yaitu apa? Pertama iri, diantara ini dua motivasi ini. Ya. Sekuat lama itu dendam, bukan dendam apa? Iri hati kepada almarhum ini karena ini anak yang lebih disayang. Kemudian ada dugaan yang disebut tadi, yang diduga pelakunya adalah si bapak. Dugaan apa? Dugaan ada perempuan lain yang diisukan cantik-cantik itu. Yang katanya poluan. Entah siapa lah itu. Nah, kemudian si ibu menanya kepada anaknya atau yang sudah dianggap anaknya. Ke almarhum. Kepada almarhum. Bapak kemana, kenapa tidak pulang dan seterusnya. Diduga almarhum ini memberitahu. Bapak pergi ke sana, kan begitu. Makanya tidak pulang, kan begitu. Disebutkanlah satu tempat dengan si Nona atau siapalah ini, kan gitu. Yang poluan cantik. Si cantik lah dulu kita sebut. Nah, maka ketika mereka berangkat tanggal 2 bersama-sama ke Magelang, di Magelang itu diduga ada peristiwa pertengkaran. Antara siapa dengan siapa? Antara si bapak dan si ibu, sehingga terjadilah nangis-nangis itu di sana. Kemudian akibatnya ada lagi ancaman kepada dia, tapi dari para ajudan. Gara-gara ini almarhum ini ibu jadi sakit, kan begitu. Artinya kenapa ini informasi harus diberitahu, kurang lebih begitulah. Nah, kemudian si bapak ini duluan pulang, diduga untuk mempersiapkan segala sesuatu untuk pembantaian atau pembunuhan ini. Motif pembunuhan Brigadir J di rumah Verdi Sambo semakin membuat penasaran publik. Komarudin Simanjuntak membantah soal asmara atau perselingkuhan ataupun pelecehan seksual. Soal motif pembunuhan Brigadir J, Kapolri Listio Sigit belum memberikan saat konferensi pers penetapan Verdi Sambo sebagai tersangka. Kabareskrim Komjen Agus Andrianto sebagai bagian tim khusus juga belum membeberkan motif kasus pembunuhan terhadap Brigadir Yosua. Polisi beralasan mereka masih harus memeriksa istri Irjen Verdi Sambo, Putri Chandrawati dan saksi lain sebelum memastikan motif pembunuhan Brigadir J. Namun kuasa hukum keluarga Brigadir J, Komarudin Simanjuntak, sudah membantah kalau motif pembunuhan Brigadir J terkait soal asmara, perselingkuhan atau pelecehan seksual. Komarudin Simanjuntak meyakini bahwa Brigadir Yosua dibunuh bukan karena dugaan pelecehan seksual terhadap istri Irjen Sambo, Putri Chandrawati. Motifnya saya sudah tahu, tetapi itu biar menjadi kerjaan penyidik, demikian kata Komarudin. Namun Komarudin menilai polisi sebenarnya sudah mengetahui motif pembunuhan Brigadir J. Ya, kalau Irjen Verdi Sambo sudah menjadi tersangka, tentu motifnya sudah dimiliki oleh penyidik. Komarudin juga mengaku dirinya telah mengetahui motif pembunuhan itu. Dia mengatakan Brigadir J dibunuh karena diduga membocorkan informasi suatu kejahatan. Almarhum Yosua ini orang baik, jadi dalam tanda petik dia membocorkan informasi tentang dugaan kejahatan, demikian kata Komarudin. Makanya dia sempat bilang kalau sampai informasi itu naik ke atas, dia akan dibunuh. Komarudin tak menjelaskan secara detail yang dimaksud informasi tentang kejahatan naik ke atas. Dalam kasus pembunuhan Brigadir J, polisi telah menetapkan 4 orang tersangka, yakni salah satunya Irjen
Verdi Sambo. Sementara Menko Polhukam Mahfud MD menduga motif Verdi Sambo membunuh Brigadir Joshua adalah hal yang sensitif. Menurut dia, motif pembunuhan terhadap Brigadir J mungkin hanya bisa didengar oleh orang-orang dewasa. Soal motif kita tunggu karena mungkin sensitif, hanya boleh didengar oleh orang dewasa, demikian kata Mahfud. Dia menuturkan bahwa polisi akan melakukan konstruksi hukum untuk mengetahui penyebab Verdi Sambo membunuh Brigadir Joshua. Mahfud menyebut yang terpenting saat ini Polri sudah berhasil membuka kasus ini secara terang, biar nanti dikonstruksi polisi apa motifnya, kan sudah banyak di tengah masyarakat, demikian kata Mahfud. Demikian kabar hari ini, terima kasih.